Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan ke materi berikutnya ya. Jadi sebelumnya kita sudah membahas, jadi bila atom hidrogen itu menjadi bagian dari suatu molekul, maka kemarin sudah tadi ya tepatnya. Tadi sudah kita bahas digunakan orbital atom 1s untuk berikatan. Nah, cuman untuk keadaan atom karbon ini agak sedikit berbeda ya. Kenapa kok bisa begitu? Karena atom karbon itu tidak cuman punya orbital 1s aja gitu loh, tapi dia punya 2s, juga punya 2p begitu ya, untuk berikatan gitu. Nah, secara garis besar, hibridisasi dalam atom karbon ini nanti ada hibridisasi sp3, sp2, dan sp. Ini ya, jadi secara garis besar itu untuk orbital hibrida karbon. Kalau saya sudah bilang orbital hibrida, berarti dia adalah orbital molekul ya. Jadi dia orbital yang sudah dicampur dari masing-masing intinya dia adalah orbital yang sudah disiapkan untuk membentuk suatu ikatan. Jadi ibarat kamar, dia adalah kamar yang sudah disiapkan untuk ditempati oleh pasangannya. Gitu. Jadi kalau atom karbon sendirian dia kan masih single begitu ya. Nah, ibaratnya sebelum dia itu mau menjalin ikatan dengan atom yang lain, entah itu atom hidrogen ataupun atom oksigen ataupun atom yang lain, dia akan merubah bentuk kamarnya dulu. Nah, kamar yang dipersiapkan untuk berikatan itulah yang disebut sebagai orbital hibrida atau ruangan tempat dia bercampur gitu ya. Nah, secara garis besar untuk orbital hibrida yang dibuat oleh atom karbon ini ada 3, yaitu ada sp3, CsP3, ada CsP2, ada CsP. CsP3 di sini digunakan kalau atom karbon itu dia membentuk ikatan tunggal. Ini secara garis besar aja ya. Kemudian untuk sp2 itu orbital hibrida sp2 itu digunakan bila karbon itu ingin membentuk ikatan rangkap 2 begitu. Jadi nanti yang terbentuk adalah rangkap 2 dengan dia adalah sudutnya itu adalah trigonal 120. Kalau yang ini adalah tetrahedral ya 109, sekian itu, karena masing-masing literatur ada yang menyebutkan 109,5 misalnya kayak Fessenden itu kan nyebutnya 109,5, tapi ada buku yang lain juga menyebut 109,3 gitu ya, tidak masalah gitu ya, tergantung dari literatur yang ingin kita pakai aja gitu. Kemudian ada orbital hibrida sp, itu digunakan bila atom karbon membentuk ikatan ganda 3 atau ikatan rangkap 2 terkonjugasi atau terakumulasi begitu ya. Oke, kita bahas satu-satu. Kita studi kasus dulu untuk yang CH4. CH4 di sini adalah metana, yang mana kita lihat bahwa CH4 sendiri itu kan dia ikatannya ada yang rangkap apa enggak? Coba kalian gambarkan dulu deh CH4 rumus strukturnya. Gimana coba? Perlu kita ingat bahwa ikatan yang terjadi di dalam metana ini dia ikatannya kovalen apa ionik? Ayo, kovalen ya, karena C kan non logam, ini juga non logam hidrogennya gitu ya. Nah, dia akan membentuk 4 buah ikatan kovalen. Kita ingat kembali teori ikatan valensi bahwa untuk membentuk suatu ikatan itu perlu adanya overlapping atau tumpang tindih begitu ya dari kedua atom yang hendak berikatan. Jadi misalnya saya ingin fokus di CH yang di sebelah sini begitu ya, maka otomatis akan ada tumpang tindih antara orbital dari C dengan orbital dari H. Nah, ini tadi pengantar sudah saya sampaikan sih sebenarnya, padahal atom karbon hanya memiliki 2 orbital saja yang terisi setengah penuh, sementara yang dibutuhkan adalah ada 4 buah hidrogen ya. Atom karbon butuh 4 tempat untuk berikutan. Oleh sebab itu, atom karbon perlu membentuk sebuah orbital baru yang disebut sebagai orbital hibrida atau orbital hibridisasi. Ini nih, gambaran lebih jelasnya ya di sini ya. Jadi dalam metana sendiri atau CH4 itu tadi seperti awal, atom karbon punya 4 ikatan kovalen terhadap suatu hidrogen, yang mana untuk setiap ikatan CH itu dia punya panjang ikatan 1,09 angstrom.
Nah, sudut ikatan setiap CH ini adalah 109,5 karena dia nanti membentuk adalah orbital hibrida sp3 begitu ya. Nah, bagaimana ceritanya bisa membentuk orbital hibrida CsP3 begitu ya? Kita awali dulu dari yang di sini nih. Pertama kita perlu yang namanya konfigurasi elektron. Kita perlu nomor atom karbon ada 6. Terus kemudian kita bikin konfigurasi elektronnya ya. Ini 1s2, 2s2, 2p2 begitu ya. Nah ini 2p2-nya ini dijabarkan lagi 2px, 2py, 1, kemudian 1. Seperti kalian mengisi konfigurasi elektron biasanya itu loh. Nah kalau kita gambarkan, ini kita bicara masih atom karbon sebagai single ya. Jadi dia masih jomblo ya, dia belum PDKT sama siapapun nih di sini. Maka ketika ground state kondisi awal ketika dia masih jomblo, itu dia di sini kalau kita gambarkan di sini diagram orbitalnya seperti ini. 1s2, 1s kan, dia diisi oleh 2 elektron, kemudian ada 2s2, ada 2p11 gini ya. Nah, coba dihitung. Kalau misalnya ini berdasarkan teori ikatan valensi yang akan, misal nih, si karbon kan tadi masih jomblo. Terus tiba-tiba PDKT sama hidrogen. Nah, kemudian dia sudah siap-siap nih gitu mah. Sudah siap-siap mau serius berikatan gitu sama si hidrogen gitu ya. Nah, kira-kira yang akan dipakai untuk tumpang tindih, kamar yang akan dipakai untuk tumpang tindih berdasarkan teori ikatan valensi, apakah semuanya ini atau yang mana? Coba jawab di kolom komentar, sebutkan nama ya. Coba dijawab di kolom komentar. Iya betul, siapa yang menjawab yang dipakai untuk berikatan adalah yang ini. Anda betul sekali. Loh Bu, 1s2-nya, orbital 1s2-nya kok nggak dipakai untuk berikatan? Ingat, yang dipakai untuk tumpang tindih atau berikatan itu adalah kamar tempat elektron valensi. Elektron valensi itu adalah elektron yang letaknya apa? Ayo ingat lagi IMDA 1, yaitu elektron yang berada di kulit paling luar. Kulit itu ditunjukkan sama apa kalau bilangan kuantum? Ayo coba ingat-ingat lagi IMDA 1. Iya, kulit ditunjukkan dengan angka yang ada di depan ini ya, kalau bilangan kuantum utama ya, yang paling tinggi. Yang paling tinggi ya, dari angka 1 sama 2, yang paling tinggi berapa? Berarti kulit nomor 2. Ada kulit nomor 3 nggak? Nggak ada. Makanya untuk yang dipakai untuk overlapping, untuk perikatan, yang dipakai adalah kulit yang paling luar. Ya, berarti ada berapa orbital nih yang nanti akan dipersiapkan si atom karbon untuk berikatan? Ada berapa kamar? 1, 2, 3, 4. Secara garis besar, kalau atom karbon single itu mau istilahnya berikatan dengan siapapun ya. Ini saya nggak cerita tentang metana dulu. Dengan siapapun, dia punya modal dasar itu 4 kamar ini untuk membentuk suatu orbital hibrida atau untuk mempersiapkan suatu kamar untuk berikatan. Tinggal yang mau diikat itu berapa gitu ya. Iya. Nah, ini keterangan berikutnya. Akan tetapi atom karbon tidak menggunakan keempat orbital dalam keadaan murninya untuk berikatan, begitu ya. Sebaliknya yang digunakan adalah orbital hibridanya atau orbital yang digunakan untuk bercampur. Jadi, kalau misalnya atom karbon itu sudah ready untuk berikatan, maka dia harus menyesuaikan dengan berapa orang nih temennya yang akan kok jadi pindah haluan ya. Iya, karena saya ini juga bingung ya kalau mau analogi berikatan sama cewek, kok ceweknya yang diterima 3, 4 gitu ya. Ya wes, itu analogi aja ya, tapi jangan ditiru di kehidupan nyata ya. Nah, ini di sini ada, maaf ini ada geser mejanya. Nah, ini ada 4. Intinya si karbon single ini punya 4 modal dasar. Tetapi ingat bahwa ketika dia menerima tamu atau menerima siap untuk berikatan begitu ya, itu maka dia harus mendegenerasikan gitu ya, mendegenerasikan atau membuat kamar-kamar ini mempunyai level energi yang sama. Kalau kita tinjau dari level energinya, 1S ini energinya paling rendah atau kamar yang paling murah lah istilahnya, kamar paling jelek. 2S lebih bagus dari kamar yang
1S ini. 2P jauh lebih bagus lagi dibandingkan 2S. Nah, kalau dia mau berikatan, nggak mau dong temennya yang satu ditaruh di 2S begitu ya. Karena dia pasti milihnya nanti 2P. Sementara misalnya mau diikat ada 4 orang teman begitu ya. Maka perlu suatu usaha untuk bisa membuat si energi yang ada di sini ini untuk dibuat menjadi sama. Salah satunya apa? Dicampur lah gitu nanti semuanya. Ya ini contohnya. Jadi ini itu adalah kondisi ground state. Ground state itu berarti kondisi dasar begitu ya. Jadi diagram orbital atau kamar-kamar ini sudah saya ikuti dengan level energinya ya. Tadi di sini sebenarnya ada 1S lagi karena tidak kita hiraukan karena nggak ikut di dalam overlapping. Terus kemudian ini ketika dia masih jomblo, single gitu ya, belum PDKT, biasanya di literatur disebut sebagai ground state atau keadaan dasar. Nah, untuk mengeksitasi elektronnya, dia harus melihat berapa jumlah teman yang akan diikat. Ini kan karbon sendirian. Dia akan mengikat berapa orang nih? Berapa orang teman yang mau datang? 1, 2, 3, 4. Ada 4 orang teman. Artinya dia membutuhkan 4 buah kamar, gitu kan ya. Lah padahal kamarnya itu misalnya dia yang di sini tok 3 tok, terus nanti ada 1 teman yang di sini, nggak mau dong dia, ya kan? Maka dari itu dia harus mendegenerasikan. Nah, cara mendegenerasikan gitu ya, dan adalah dengan cara mengeksitasikan atau memindahkan elektron. Ini juga perlu dipindahkan. Kenapa? Karena maksimal dalam satu kamar itu hanya boleh dihuni oleh 2 elektron. Sementara di sini sudah ada 2 nih. Gitu, nggak mungkin kan nanti dipakai ikatan lagi, gitu kan? Maka dari itu dia perlu memindahkan atau mengeksitasikan elektron ini. Ini adalah kondisi dia tereksitasi gitu ya. Elektronnya sudah dipindah ke tempat sini. Nah, sekarang ketika sudah dieksitasikan di sini, langkah selanjutnya yang dilakukan oleh karbon itu adalah dengan menghibridisasikan. Ibarat ini kamar, tadi kan ini kamar yang paling jelek ya, karena energinya paling rendah misalnya seperti itu. Ini sementara harganya tinggi-tinggi, kamarnya bagus-bagus gitu ya. Yang 3 ini. Nah, maka caranya adalah dengan cara dibuldoser tuh kamarnya. Bulldozer semua 4-4-nya ini. Misalnya ini tadinya lebarnya 2 kali, luasnya 2 kali 1, yang di sini 3 kali 5 gitu ya. Maka ini dibuldozer semuanya, seret, dihancurkan semuanya, digabung, akhirnya kan ketemu tuh luasnya terus dibagi 4, luasnya sama gitu. Dan namanya bukan lagi 2S, bukan lagi kamar 2S, 2P, 2P, 2P gini enggak. Tetapi namanya karena ini gabungan dari orbital SPPP, maka dia dinam SPPPP 3 ya, SPPP, maka masing-masing kamar ini dinamai nanti adalah kamar SP3. Dan ini level energinya tadi kan ini dia di bulldozer ya, ibarat ini dicampur gitulah. Kalau biasanya dulu pas offline itu saya minta untuk bikin malamnya ini dibikin orbital S itu kan bunder gitu ya. Orbital P ada cupingnya 3 gini, gabung, dicampur gitu malamnya, terus dibagi 4. Bagi 4 sama rata, dibentuk lagi begitu ya. Dibentuk lagi. Nah, ini karena dia gabungan dari 2 ini kan lebih tinggi, ini lebih rendah. Nah, yang orbital campurannya itu ada di tengah-tengah sini nih level energinya. Tapi ini sudah 4-4-nya ini level energinya sudah sama semua. Dan ini adalah kamar yang sudah disiapkan untuk 4 orang teman yang akan mau datang gitulah. Untuk 4 orang hidrogen yang mau datang gitu ya. Jadi ini namanya sudah bukan S lagi, tapi ini namanya adalah orbital SP3, kamar SP3, kamar SP3, kamar SP3, kamar SP3. Sehingga ada 4 buah kamar SP3. Kenapa? Karena temennya ada 4, jadi dia butuh ruangan 4. Begitu, Nak. Nah, kalau sudah begini, ini berarti orbital hibrida atau orbital untuk bercampur itu sudah siap. Tinggal nanti menerima tamunya. Lah tamunya itu kan awalnya juga pasti punya
orbital atom. Kalau hidrogen yang di bawah itu kan dia 1s, maka nanti 1s1 ya, berarti elektronnya masuk ke sini 1, ini 1, ini 1, ini 1 gitu. Nah, ini kita lihat kalau secara tinjauan, ini kalau diagram orbitalnya. Nah, sekarang kalau kita lihat dari bentuk orbitalnya ini tadi ya. Jadi kalau kondisi ground state-nya ini seperti ini, di mana ini adalah orbital S, kemudian ada P, 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 ini dilebur jadi satu ketika sudah hibridisasi membentuk 4 buah sp3. Ibarat orbital hibrida kan pencampuran ya, jadi dia pencampuran dari bulat sama cuping, sehingga bentuknya nanti kamar yang baru juga ada istilahnya anak begitu ya, itu pasti kan mewarisi sifat genetik dari orang tuanya. Ya ada bulatnya, ya ada cupingnya gitu. Cuman cupingnya tidak terlalu selonjong sebelumnya karena apa, sudah kecampur sama yang bulat gitu. Nah, paham sampai sini? Ya, nih ketika hidrogen sudah datang. Jadi ini adalah orbital sp3 tadi ya, 1. Ini bulat. Terus ini ada cupingnya, ini orbital sp3 yang satunya lagi, ini orbital sp3 yang satunya lagi, ini semua miliknya C ya. Nah, terus baru hidrogen datang masuk, terus overlapping ke sini, overlapping ke sini, overlapping ke sini, overlapping ke sini gitu. Nah, ini bentuknya adalah tetrahedral, sehingga terbentuklah 4 buah orbital sp3 dan tumpang tindih dengan orbital S. Sehingga untuk ikatan CH di sini dia adalah ikatan sigma bond. Kenapa? Karena tadi dari sp3 overlap dengan S yang ada di sini, dan ini yang overlap adalah inti ya. Kalau sigma itu kan yang overlap adalah intinya. Inti kepala ketemu kepala, hati ketemu hati gitu ya. Nah, dan bentuknya adalah aksial gitu ya, overlapnya di sumbu aksial. Nah, ini maka ikatan yang ada di sini, ini dikatakan bahwa ikatan yang ada di sini ini terbentuk ikatan sigma yang berasal dari overlapping antara CsP3 dengan S gitu. Nah, dengan sudut kalau sp3 itu 109,5 atau ada yang menyebut 109,28, ada yang menyebut 109,3. Begitu ya, Nak ya. Oke, untuk sp3 kita selesai. Nah, sekarang bagaimana dengan etana gitu? Etana kan juga ikatan, ada rangkapnya nggak ya? Etana? Iya, etana tidak ada rangkap ya, jadi dia masih tunggal, berarti kemungkinan ada ikatan pi nggak di dalamnya? Pintar, nggak ada ikatan pi, karena dia nggak ada ikatan rangkapnya gitu ya. Nah, sama sih kalau dengan etana, jadi karena etana itu istilahnya untuk masing-masing aja sih sebenarnya ya. Etana dengan metana itu sebenarnya sama. Jadi kita cuman melihat aja dari sini. Ini kan karbon. Tadi kan saya bilang ya, untuk menyediakan orbital hibrida, karbon itu hanya melihat temennya. Jadi jumlah temennya aja yang mau diikat berapa. 1, 2, 3, 4 kan yang diikat sama C yang ini. Ada 4. Jadi orbital yang dipakai untuk berikatan pun nanti juga sp3 sama. Itu karena ada 4 yang diikat. Cuman yang satunya tadinya yang overlap adalah hidrogen, yang ini yang overlap adalah CsP3 juga. Kenapa Bu kok bisa CsP3? Lah ini lihat, fokus sekarang di C yang kedua ini. C yang kedua ini dia juga akan mengikat 1, 2, 3, 4. Ya kan? Akan mengikat 4 orang temennya gitu loh. Dia harus menyediakan 4 buah orbital hibrida. Maka dari itu C yang ada di sini juga CsP3. Maka tumpang tindihnya tok yang berbeda. Jadi kalau yang di sini, ikatan yang di sini ini overlap antara CsP3 yang di sini ya. CsP3 dengan S. Kalau yang di sini CsP3 dengan CsP3 gitu. Nih kayak gini nih. Tadi kan orbital hibridanya. Nah, ini nanti overlap dengan ini. Ini sudah ini nanti overlap ke sini, ini overlap ke sini, ini overlap ke sini. Jadinya bentuknya seperti ini nih. Gitu. Nah, sekarang
Loh, ini kok langsung tak tunjukkan jawabannya ya. Ini harusnya tak umpetin dulu ya, tapi berhubung sudah dijawab ya sudah lah ya. Tapi sebenarnya tadi sudah dijawab juga sih ya. Jadi kalau kalian diminta untuk coba jelaskan jenis orbital hibrida yang digunakan untuk berikatan dalam suatu molekul etana, maka ketika di sini berarti dia CsP3 CsP3 dengan jadi ikatan sigma yang terbentuk akibat tumpang tindih dari sp3 sp3 CsP3 CsP3. Sementara kalau yang di B terus kemudian yang ada di sini itu ikatan sigma yang terbentuk dari sp3 dengan S gitu. Oke, kita lanjutkan ke hibridisasi sp2. Nah, untuk hibridisasi sp2 sendiri itu nanti biasanya akan dipakai untuk yang orbital hibrida yang digunakan untuk bersiap-siap digunakan untuk molekul dengan ikatan rangkap 2 seperti etilena atau etena gitu ya. Terus kemudian formaldehid begitu. Itu juga pakainya CsP2. Jadi kita lihat aja jumlah temennya gitu ya, yang diikat ada berapa gitu. Nah, sama konsepnya juga sama dengan yang tadi untuk hibridisasi. Jadi kondisi pertama adalah kondisi jomblonya dulu ya. Seperti biasa, teman-teman tulis dulu aja konfigurasi elektron dari atom karbon ketika dia masih single ya. C karbon ada 6 nomor atomnya, kemudian dibikin konfigurasi elektronnya, baru kemudian dibikin diagram orbitalnya begitu ya. Ada yang bentuknya kotak, ada yang strip-strip begini, tidak masalah ya, suka-suka kalian mau pakai yang kotak ya tidak apa-apa. Ini menunjukkan bahwa ada ruangan di sini gitu ya. Ini kondisi ground state atau kondisi ketika dia masih jomblo dan single, belum melirik siapa-siapa. Dia punya 2s2 dan 2p2. 1s2 nya tidak ya, tidak diikutkan, walaupun kalau kalian ikutkan di sini ya tidak apa-apa juga sih. Tapi nanti yang dipakai untuk overlap kan yang ditempati oleh elektron valensi ya, yang kulit paling luar gitu ya. Terus kondisinya tereksitasi karena dia modal dasar untuk orbital hibrida itu adalah 4 begitu ya. Nah, setelah modal dasar ini dia tereksitasi, ini sudah ready nih ya. Dia sudah punya modal tadi ya 4 ruangan. Lah 4 ruangan ini mau dipakai semua apa enggak? Tergantung sama siapa, temennya yang mau diikat. Kita lihat di sini yang mau diikat oleh C. Kita fokus di salah satu C aja ya, karena C yang di sini nanti juga sama mengikat ini dan ini toh. Yang C yang di sini juga sama ini dan ini yang diikat. Kita lihat dulu, fokus di C sebelah sini ya. C di sebelah sini dia nanti setelah kondisi tereksitasi ya, karena ini kan modal dasar untuk dipakai. Kalau dia sudah mulai melirik-lirik, samalah kayak kalian gitu ya, misalnya sudah, ini sebagai cowok ya misalnya, sudah melirik, sudah niat serius sama seseorang begitu ya, berapapun orangnya, jangan ya kalau temen gitu, misalnya sudah siap gitu menyambut temen, kalian sudah mengumumkan ke teman-temanmu, woi ayo nginep di rumahku gitu ya. Tentu kalian harus prepare dulu kan, sebagai sosok laki-laki yang gentle begitu ya, harus prepare dulu lah dan lihat dulu berapa modal yang kalian miliki gitu loh. Nah, modal dari atom karbon ini adalah ketika dia punya berapa kamar ya yang sanggup ditempati oleh berapa orang teman begitu. Siapkan dulu modal kamarnya, nanti mau dipakai semua atau enggak kita lihat dulu berikutnya gitu kan ya. Misalnya dibiarin 01 gitu kan ya enggak masalah kan, yang penting sudah disediain 4, nanti yang mau datang 3 misalnya kan enggak masalah, dibandingin kalian nyediain 3 tapi ternyata yang datang 4 atau 5 gitu, unjuk terus piye, padahal maksimal kamarnya hanya boleh dihuni 2 orang gitu kan gitu ya. Nah, kita lihat di sini C yang ada di sini ini akan sudah menyiapkan 4 ruangan, tapi lihat temennya yang mau datang, yang mau berikatan ternyata ada 1, 2, 3 ya. Temen yang mau diikat itu cuma ada 3 gitu loh, sehingga nanti yang akan dibuldoser atau yang akan dicampur itu ya cukup 3 aja ini gitu. Yang satu dia tidak dipakai untuk tidak dijadikan orbital hibrida gitu ya. Jadi misalnya ini 4 ruang,
dia sudah punya modal dasar 4 ruang. Tiba-tiba temennya ngabarin, yang mau datang cuman aku, si A sama si B. Jadi hanya ada 3 orang. Otomatis dari ketiga orang itu tadi sama dengan yang tadi. 3 orang itu pun kalau kita sebagai seorang yang ingin memuliakan tamu kan kalau bisa sama gitu ya, teman-temannya dikasih kamar yang sama, jangan sampai kamarnya beda-beda gitu ya. Maka dari itu, ini analogi sederhana ya, padahal kondisinya ya nggak seperti itu. Intinya kalau sudah tereksitasi kemudian dihibridisasi gitu ya. Itu analogi untuk mempermudah kalian memahami aja sih. Nah, ini karena temannya yang mau diikat hanya ada 3, maka dari itu yang di bulldozer atau yang dicampur, yang dihibridisasi cuma 3 kamar gitu ya. Jadi ini dicampur sama yang di sini, seret gitu. 3 ini. Nah, sehingga nanti ini yang dicampurkan tadi S sama P sama P. Berarti nanti masing-masing kamar ini kan sudah digabung tuh jadi satu, sudah dicampur jadi satu kayak tadi loh di bulldozer gitu ya. Maka di sini nanti disebutnya kamar SP2, kamar SPP karena tadi kan terbentuk antara ini PP, SPP, SP2, SP2, SP2. Sudah ready kamarnya untuk 3 orang. Lalu Bu, yang satu gimana? Yang satu nggak ikut dicampur yang di sini. Enggak. Jadi ini dia dibiarin kosong. Atau istilah di kimia organiknya adalah disebut p orbital unhybridized atau p unhybridized orbital. Itu. Jadi orbital P an itu kan tidak, yang tidak terhibridisasi atau yang tidak dicampur begitu, karena memang tidak diperlukan untuk dicampur. Lah, ini nanti orbital P yang tidak terhibridisasi inilah nanti calon yang akan membuat ikatan P. Kita lihat di sini. Ini tadi orbital S yang dicampur sama 2 buah orbital P. Setelah terhibridisasi dia akan membentuk 3 buah kamar baru dengan SP2, SP2, SP2. Karena pencampuran antara orbital S dengan P, maka di sini bentuknya juga ada cuping 2 dan ada bulatan sedikit begitu ya. Gitu. Jadi akan terbentuk 3 buah orbital hibrida SP2 plus 1 buah orbital P unhybridized atau orbital P yang tidak terhibridisasi. Nah, ini yang tidak terhibridisasi dia. Ini sudah terhibridisasi, ini sudah dicampur aduk jadi satu gitu ya. Sehingga nanti akan terbentuk 3 orbital hibrida SP2 dengan kalau SP2 sudutnya 120 ya. Coba ditata sendiri nanti ini ada 3 buah, ini pucuk, ini gini, ini pucuk, ini gini, nanti akan membentuk trigonal planar gitu ya. Dan 1 buah orbital yang tidak terhibridisasi. Nah, ini yang kuning ini adalah orbital hibrida SP2. Kita lihat di sini adalah bentuknya segitiga ya, segitiga planar gitu ya. Lah, 1 buah orbital P ya, orbital P yang tidak terhibridisasi ini tadi ini ada nancep di atas begini gitu ya. Ini kita tadi fokus untuk 1 buah C di dalam etena gitu ya. Ini kalau kita lihat dari samping, ini kalau kita lihat dari atas. Orbital P yang tidak terhibridisasi ini nancep di atas gini gitu ya. Ini adalah ruangan nih, ruangan yang sudah disiapkan oleh salah satu atom karbon. Nah, monggo teman-teman yang mau datang, kan hanya mau masuk di sini, ini sudah sama kan? Ini energinya sama, yang SP2 ini sama. P yang ada di sini nih yang nggak sama, ini agak lebih tinggi gitu loh. Karena tadi tidak terhibridisasi, tidak ikut di bulldozer, jadi dia lebih masih sama kondisinya dengan yang sebelumnya. Nah, kita lihat ketika etena di sini, ini kan tadi kita fokus di C yang ini. C yang di sini kan ternyata kan bentuk nanti prosesnya juga sama ya. Silakan kalian buat dulu lagi wes. C yang di sini nanti orbital hibridanya apa gitu ya. Nah, nanti pasti akan sama. Jadi nanti C yang ada di sini ini kan yang ungu di sini
tadi orbital hibrida sp2, ini sp2, ini juga sp2 kan, miliknya C yang sebelah kiri. Lah, C yang sebelah kanan juga akan membentuk CsP2, CsP2, sp2 gitu kan ya. Nah, ini dia mulai nih mendekat C yang satu dengan C yang satunya seret gitu ya. Ini bertumpuk sama yang di sini. Inti kan harus kebentuk dulu. Membentuk ikatan sigma. Tapi ingat, tadi di C yang di sini ada orbital p unhybridized di sini. P unhybridized yang disimbolkan dengan biru muda ini di sini. Ini yang p unhybridized, yang ini CsP2-nya ganti di dibuat model dimensi seperti ini ya. Sebenarnya ini diwakili sama ungu biar kalian nggak bingung. Nah, ini p yang unhybridized nih di sini nih. C yang di sini kan juga punya p yang unhybridized toh, orbital p yang tidak terhibridisasi. Nah, ini ketika saling mendekat, awan elektron yang ada di sini, awan elektron yang ada di sini, awan elektron yang ada di sini ini akan overlap, menyamping kan ini? Menyamping kan? Tangan ketemu tangan, kaki ketemu kaki gitu ya. Ini menyamping begini. Kalau yang tadi di sini kepala ketemu kepala atau sumbu X-nya ketemu. Gitu ya. Ini membentuk ikatan sigma. Ikatan sigma yang terbentuk dari sp2 dengan orbital sp2. Gitu ya. Nah, ini yang orbital p-nya, jadi satu ikatan p yang ada di sini nih, sebenarnya awan elektronnya dari sini sampai ke sini nih. Nih. Karena apa, yang walaupun dia kelihatannya 2 atau 3 begitu, tapi ini adalah direpresentasikan dengan satu ikatan. Cuman awan elektronnya itu besar gitu loh, gede tapi nggak rapat gitu density elektronnya. Paham ya? Jadi ruangan kosongnya itu besar, tetapi muatan elektronnya itu atau muatan negatifnya itu tidak serapat ketika di ikatan sigma. Makanya untuk ikatan P itu dia cenderung jauh lebih weak atau lebih lemah dibandingkan ikatan sigma. Selain karena ikatan sigma tadi kan menghubungkan inti dengan inti ya, gitu. Paham ya sampai sini? Nah, ini kalau sudah semuanya digabung jadi satu, ini yang P dengan P gitu ya, sini sigma. Ini bukan P dengan P maksudnya 2P gitu, enggak ya, ini satu ikatan P ini loh, dari sini sampai sini ini satu ikatan P, ini satu ikatan sigma, sehingga kemudian direpresentasikan dengan rumus struktur seperti ini. Paham di sini? Berarti yang di sini ini ada apa ini? Ada satu ikatan sigma dan satu ikatan P gitu. Maaf saya agak ngos-ngosan ini. Lanjut ke hibridisasi SP. Kita studi kasus dengan etuna. Coba kalian gambarkan dulu di buku catatan masing-masing. Gambarkan rumus struktur dari etuna. Yuk, sudah 1, 2, 3. Sudah ya? Nama lainnya etuna ada yang tahu? Iya, nama lainnya adalah asetilena, gitu ya. Nah, gambarnya seperti ini rumus strukturnya. Untuk konsepnya masih sama dengan tadi ya, jadi gambarkan dulu untuk hibridisasinya ya, gambarkan dulu kondisi ground state-nya, kemudian modal dasarnya dieksitasi dulu karena dia punya 4 ruangan, baru setelah itu calling temennya yang datang itu yang mau diikat berapa, baru yang dihibridisasi adalah ya yang disediakan 2 orang itu untuk 2 orang itu gitu loh. Kalau untuk asetilena ini kita lihat di sini. Nah, untuk asetilena atau untuk etuna di sini kita fokus dulu di C yang ini ya. C yang ini dengan C yang ini kan sama atau sebenarnya. Kita lihat yang C yang di sini. Ya. Ini dia akan mengikat berapa teman atau dia harus membutuhkan berapa ruangan toh? Yang mau berikatan sama dia ada berapa? Ada 1, ada 2. Enggak 3 di sini loh ya. Kalau yang 3 di sini ini diikat sama C yang di sini udah beda lagi. Jadi kita fokus yang di C sini. C yang sini mengikat ini sama ini kan. Itu berarti hanya ada 2 teman yang mau datang kan gitu toh. Seperti biasa
kondisi ground state. Di sini ada 1s2 gitu ya, kalau kalian mau tuliskan tidak apa-apa. Nah, terus kemudian kondisi tereksitasi, modal dasar yang dia punya berapa. Nah, sebelum di bulldozer, sebelum dicampur kamarnya, kita pastikan dulu jumlah orang yang mau datang berapa orang gitu kan. Nah, yang mau datang ternyata kalau dari asetilena kan tadi 2 ya, 1C, 1H gitu ya. Tapi kalau untuk proses hibridisasi, intinya kita tidak melihat siapa atom yang mau diikat ya, tetapi berapa yang mau diikat gitu. Berapa teman yang mau datang. Nah, berhubung yang mau datang 2, berarti kan kita cukup mencampurkan ini sama ini aja toh. Ya, ini sama ini aja toh. SP, gitu kan? Digabung jadi 1. Berarti nanti ada berapa kamar yang harus disediakan dengan energi yang sama? Ada 2, karena temennya yang mau datang 2, dan mereka pasti mintanya kan kamarnya yang sama ya, jangan sampai kamarnya beda-beda gitu kan. Makanya terus dicampur ini sama ini bulldozer, terus kemudian dibikinlah kamar yang baru sehingga ada 2 buah orbital hibrida. Ini SP, ini SP. Yang satu bisa ditempati oleh hidrogen, yang satu bisa ditempati oleh yang lain, entah itu karbon, entah itu oksigen begitu ya. Kalau oksigen sih nggak mungkin ya, karena rangkap 3 ya. Bisa nitrogen mungkin misalnya. Nah, ini SP, ini SP. Lah Bu, yang dua ini tetap tidak ikut dihibridisasi atau tidak ikut di bulldozer, diruntuhkan, digabung sama ini, enggak. Mereka dibiarkan kamarnya tetap. Karena ini model dasarnya si atom C tadi kan. Cuman dia karena memang yang mau datang 2 orang temen, ya udah cukup menyediakan 2 kamar, tapi kamarnya tuh harus betul-betul level energinya tuh sama gitu loh. Harganya sama, bentuknya sama gitu. Nah, maka dari itu nanti akan ada 2 buah P unhybridized, atau akan ada 2 orbital P yang tidak terhibridisasi atau yang tidak tercampur gitu. Nah, bagaimana bentuknya? Nah, ini tadi yang dicampur adalah orbital S, kan orbital S bentuknya bulat. Orbital S dengan 1 buah orbital P bentuk jadi 2 buah orbital SP. Kenapa kok SP ya? Karena ini campuran dari SP. Kalau yang dicampur SP dengan P berarti SP2 kayak tadi gitu ya. Bentar. Nah, yang di sini ini adalah orbital P yang tidak terhibridisasi. Jadi model dasarnya si atom karbonnya tadi jadi ada 2 buah kamar orbital hibrida dan ada 2 buah kamar yang dibiarkan kosong atau tidak dihibridisasi. Nah, 2 buah kamar yang tidak terhibridisasi ini menjadi calon dari orbital P. Orbital P 2 buah begitu. Kita lihat di sini. Ini masih sama dengan yang tadi ya. Kalau yang untuk orbital P yang itu tidak terhibridisasi, itu yang satunya itu adalah ke atas begini, dan yang satunya ini ke depan gini loh nak. Nanti akan setelah video ini di bawah nanti di aktivitas berikutnya akan saya kasih link untuk melihat animasi secara 3 dimensi itu ya, sehingga teman-teman nanti lebih paham. Jadi nanti tuh ada orbital P unhybridized yang pertama, itu dia akan overlap dengan yang ada di sampingnya. C yang ada di sampingnya sini kan juga membentuk CsP2 kan, dan meninggalkan 2 buah orbital P yang tidak terhibridisasi juga kan. Maka dari itu ini nanti akan overlap dengan P yang unhybridized satunya, dan ada yang ke arah depan sama belakang sini juga overlap, menyamping gitu. Gitu ya nak ya. Nah, ini kalau penampakan 2 dimensi memang agak susah ya kalian memahaminya. Maka dari itu ini yang P unhybridized yang pertama, dia akan overlap, akan tumpang tindih nanti yang merah ini, tumpang tindih atas bawah begitu ya. Terus sama ini ke depan, ini depan sama sampai belakang sini. Kalian bayangkan berarti seakan-akan kalau kalian berdiri itu ditembus gitu ya, dari depan ke belakang kalian gitu. Sama 2 cuping. Yang satunya lagi P unhybridized, yang satunya lagi ini yang depan sampai ke belakang, dia akan overlap bentuk 1 buah ikatan P lagi. Gitu nak, sehingga nanti dari sini atom karbon akan terbentuk 2 buah ikatan Pi dan 1 buah ikatan sigma. Demikian untuk
orbital hibrida dari atom karbon, ada CsP3 tadi ya, ada CsP2 dengan sudutnya 120, kalau CsP3 tadi sudutnya 109,5, tetrahedral ya. Kalau yang CsP ini adalah sudutnya 180 atau linear. Baik, teman-teman nanti lanjutkan. Kalau misalnya ini masih belum paham, terutama yang untuk SP ini ya, karena memang butuh 3 dimensi, nanti akan saya kasih link di e-learning kita di aktivitas berikutnya, supaya kalian bisa lebih paham lagi, gitu ya. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.